Nah, kemudian apakah pemerintah Korea Selatan hanya diam saja melihat fenomena yang terjadi di negara mereka seperti ini, guys? Tentunya tidak, guys. Pemerintah Korea Selatan sendiri bahkan telah menggelontorkan dana sebesar 451 miliar won atau setara dengan 6,1 triliun rupiah untuk mengatasi permasalahan pandemi kesepian ini. Di mana pemerintah Korea Selatan sendiri memiliki tujuan. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rian Darmawan dan selamat datang di Ruang Terbuka Hijau. Nah guys, ada sebuah fenomena baru yang mungkin saja kita tidak menyadarinya, yaitu sebuah fenomena mengenai pandemi kesepian. Ya benar guys, belakangan ini saya mendapatkan sebuah informasi atau artikel yang mengatakan bahwasanya telah terjadi fenomena mengenai pandemi kesepian di negara Korea Selatan. Dan bahkan menurut informasi yang saya dapat juga, akibat dari adanya pandemi kesepian ini telah memakan banyak korban jiwa. Nah tentunya hal ini membuat kita bertanya-tanya ya guys, sebenarnya apa itu pandemi kesepian? Dan kenapa pandemi kesepian ini bisa terjadi? Dan juga apakah pandemi kesepian ini akan menyebar di daerah sekitar negara Korea Selatan tersebut atau bahkan sampai ke negara kita Indonesia ini? Nah, berdasarkan hal tersebut, di dalam video kali ini saya akan mengajak kalian untuk ngebahas terkait dengan fenomena mengenai pandemi kesepian ini guys. Nah, tapi sebelum itu seperti biasanya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten buat kalian guys. Jangan lupa share ya. Yuk. Ya guys, kita langsung saja mulai pembahasan kali ini dengan topik utama, yaitu pandemi kesepian. Ya, mengutip dari sumber CNN Indonesia, telah terjadi yang namanya fenomena mengenai pandemi kesepian atau dalam bahasa Korea biasa disebut dengan Godoksa yang terjadi di negara Korea Selatan, di mana pemerintah Korea Selatan sendiri dalam tiap tahun pemerintah Korea Selatan ini telah mencatat warga negaranya meninggal dalam keadaan sendiri dan kesepian tanpa adanya kerabat atau keluarga yang mendampingi. Dan juga dikatakan pandemi kesepian ini biasanya dialami oleh pria berusia paruh baya, ya sekitar 40-45 tahun hingga 60-65 tahun guys. Dan umumnya pandemi kesepian ini terjadi di kota-kota besar di negara Korea Selatan. Nah, jadi bagi para pria seperti kita ini tampaknya pandemi kesepian ini sangat rawan ya guys ya. Nah, kemudian apakah pemerintah Korea Selatan hanya diam saja melihat fenomena yang terjadi di negara mereka seperti ini guys? Tentunya tidak guys, pemerintah Korea Selatan sendiri bahkan telah menggelontorkan dana sebesar 451 miliar won atau setara dengan 6,1 triliun rupiah untuk mengatasi permasalahan pandemi kesepian ini. Keren gak tuh? Dimana pemerintah Korea Selatan sendiri memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah dari pandemi kesepian ini dalam waktu 5 tahun ke depan. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi seseorang yang mengalami kesepian hingga meninggal dunia. Wah, tentunya perlu diapresiasi ya guys, pemerintah dari negara Korea Selatan ini. Dimana pemerintah Korea Selatan ini sangat peduli sekali dengan masyarakatnya. Demi untuk membuat masyarakatnya merasa hidup dan bahagia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, tentunya fenomena seperti ini pasti ada penyebab atau sesuatu yang melatar belakanginya ya guys. Kenapa pandemi kesepian ini bisa terjadi di negara Korea Selatan? Ya, masih mengutip dari sumber CNN Indonesia, sebenarnya masalah kesepian ini sudah menjadi perhatian nasional sejak 10 tahun terakhir. Di mana angka dari masalah terkait dengan isolasi diri ini tiap tahun pasti akan meningkat di negara Korea Selatan ini. Nah, menurut Profesor Psikologi di Korea Selatan yang bernama An, mengatakan bahwasanya pandemi kesepian ini terjadi karena orang-orang di Korea Selatan banyak yang merasa tidak cukup atau tidak memiliki tujuan hidup.
Nah, di mana pendapat dari Profesor An ini ternyata juga sama dengan beberapa pendapat para ahli sebelumnya yang mengatakan bahwasanya generasi milenial dan generasi Z terlalu kritis dengan diri sendiri dan kerap diliputi oleh perasaan takut akan kegagalan dalam hidup. Nah, kalian seperti ini juga gak guys? Sering mengalami atau merasa bahwa hidup kalian itu tidak berguna. Mungkin jika kalian mengalami hal seperti ini, bisa jadi kalian sedikit terpapar oleh pandemi kesepian ini ya guys ya. Nah, kemudian alasan terjadinya pandemi kesepian di negara Korea Selatan ini tidak luput dari budaya orang-orang negara Korea Selatan itu sendiri guys. Yang mana mereka akan merasa gagal jika hidupnya tidak bermanfaat atau tidak memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitar mereka. Sehingga mereka akan merasa kesepian dan merasa tidak bermanfaat bagi orang-orang di sekitar atau tidak memberi kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Wah, ini benar-benar seperti kata-kata hidup yang baik, yaitu hidup yang berguna bagi masyarakat sekitar ya guys ya. Ya, benar-benar filosofi orang-orang Korea Selatan itu seperti itu guys. Kalau mereka belum bisa berkontribusi buat orang lain, mereka akan merasa gagal. Kemudian mereka akan menyendiri dan merasa kesepian, dan kemudian hingga berakhir meninggal dunia dalam keadaan kesepian. Nah, gimana guys menurut kalian? Apakah ini merupakan filosofi untuk hidup yang baik dan benar? Atau seperti apa? Mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya guys ya. Nah, selain itu tentunya ada lagi alasan kenapa fenomena kesepian ini terjadi di negara Korea Selatan guys, yakni akibat dari faktor-faktor lain, yaitu seperti misalnya penurunan interaksi sosial di luar keluarga dan juga pekerjaan, kemudian juga dominasi dari media sosial, dan juga budaya kompetitif di negara Korea Selatan yang berorientasi pada prestasi. Nah, kali ini menurut dari Direktur Organisasi Civil Seed yang bernama Lee Una mengatakan bahwasanya banyak orang di Korea Selatan sana yang merasakan kesepian akibat dari orang tua yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap kemampuan anaknya untuk bisa kaya raya dan mendapatkan status sosial di masyarakat. Nah, apakah hal ini sama juga seperti di negara kita guys? Banyak orang tua yang berekspektasi tinggi kepada anak-anaknya, sehingga malah membuat anak-anak tersebut menjadi tertekan dan menjadi antisosial. Atau seperti apa guys? Mungkin kalian bisa juga menambahkannya ya guys ya. Nah, kemudian kalau kita melihat fenomena mengenai pandemi kesepian ini bisa menjadi pusat perhatian nasional, tentunya hal ini terjadi karena telah memakan banyak korban jiwa guys. Dimana menurut laporan dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, jumlah kematian dalam keadaan kesepian di negara Korea Selatan meningkat drastis hingga mencapai 3.661 di tahun yang lalu guys. Dimana angka ini naik dari yang awalnya 3.559 pada tahun 2022 dan dari 3.378 pada tahun 2021. Wah, ngeri guys, sudah ribuan orang yang menjadi korban akibat dari fenomena pandemi kesepian ini guys. Nah, hal inilah yang membuat pemerintah Korea Selatan di sana mulai serius untuk mengatasi permasalahan dari fenomena pandemi kesepian ini. Ya gimana ya guys ya, regenerasi itu perlu guys. Kalau tidak ada regenerasi, yang ada hanyalah kepunahan untuk masa depan nanti. Apalagi ini Korea Selatan guys, banyak dari penduduknya yang tidak mau untuk melanjutkan regenerasi mereka. Ya bisa jadi kalau begini terus, warga negara Korea Selatan akan habis dengan sendirinya. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah sependapat dengan saya? Atau mungkin memiliki pendapat pribadi? Juga bisa ditulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, akibat dari hal tersebut, pemerintah Korea Selatan pun hingga membuat layanan khusus untuk konseling bagi masyarakatnya, di mana program layanan konseling yang dibuat oleh pemerintah ini tidak dipungut biaya sama sekali guys, alias gratis. Dan terbuka untuk warga Seoul selama 7 kali dalam 24 jam. Dan kemudian layanan konseling ini juga bisa digunakan oleh warga Seoul untuk berkonsultasi mengenai masalah pribadi dan masalah-masalah yang lain yang berpotensi untuk membuat mereka merasa kesepian. Nah, pemerintah Korea Selatan sendiri juga memiliki rencana untuk membuat ruang terbuka hijau yang lebih luas guys. Ya, sama dengan channel kita ini guys, ruang terbuka hijau ya guys ya. Serta membuat program yang mendorong warganya untuk pergi keluar rumah agar tidak merasa kesepian. Pemerintah setempat
juga mendorong warganya untuk berkebun, membaca, berolahraga, dan berinteraksi dengan orang lain agar mereka tidak merasa stres dan kesepian. Ya, selayaknya kita sebagai manusia guys, makhluk sosial yang tentunya butuh orang lain agar kita tidak merasa kesepian guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah sependapat dengan saya untuk kali ini? Nah, jadi seperti itu guys, fenomena mengenai pandemi kesepian yang terjadi di negara Korea Selatan. Dan menurut informasi yang saya dapat juga guys, daerah sekitar Korea Selatan, ya seperti misalnya Jepang, itu juga mulai terdampak atau mengalami fenomena pandemi kesepian juga guys. Tapi kalau video ini banyak yang suka, mungkin di video selanjutnya kita akan bahas mengenai fenomena kesepian yang ada di negara Jepang ya guys ya. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apakah negara kita Indonesia ini sudah mulai terpapar dengan fenomena mengenai pandemi kesepian ini? Oke guys, mungkin itu dulu sedikit pembahasan di video kita kali ini. Ya, semoga dengan adanya video ini bisa sedikit menambah wawasan kita ya guys ya. Dan juga bisa membuat kita termotivasi untuk bisa menikmati hidup dan berkehidupan yang lebih baik lagi. Karena bagaimanapun kita itu makhluk sosial guys, pasti butuh orang lain untuk berkehidupan. Dan juga tetap harus bisa menghargai dan mengapresiasi pencapaian yang sudah kita dapat selama ini, tanpa harus kita membanding-bandingkan dengan pencapaian orang lain. Nah oke, tidak lupa jika ada yang salah dalam pengucapan kata atau penyampaian informasi, tolong dikoreksi dan tolong dimaafkan ya guys ya. Dan juga buat kalian yang ingin request terkait dengan pembahasan di video selanjutnya, bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, saya Rian Darmawan dari Ruang Terbuka Hijau, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.